Halo masyarakat DKI Jakarta, khususnya Dapil 4 Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Saya Berman Nenggolan dari Partai Perindo, nomor urut 1, pilih dan coblos pada tanggal 14 Februari 2024. Saya dengan partai saya saat ini sudah melakukan aksi nyata yang benar-benar membangun, ya, membantu masyarakat luas, dan masyarakat juga mengerti, mengetahui seperti apa pergerakan kami saat ini. Untuk itu, jangan ragu, jangan bimbang, pilih Partai Perindo nomor 16, nomor urut 1, Berman Nenggolan. Suara Anda penting bagi saya, dan kita sama-sama maju bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, khususnya Dapil 4 Jakarta Timur. Terima kasih. Saya Berman Nenggolan, lahir di salah satu desa terkecil di wilayah Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini saya menekuni pekerjaan itu sebagai lawyer atau pengacara, dan saat ini di samping saya belajar hukum, saat ini juga saya menjadi mahasiswa juga. Di samping mahasiswa, saya juga dosen hukum. Nah, saat ini pekerjaan yang saya geluti tadi, pengacara tadi, sudah hampir sekitar 7 tahun. Ya, sebelumnya saya pernah di Jepang, bekerja dan belajar di sana kurang lebih 12 tahun. Dan setelah pulang ke Indonesia, bekerja di perusahaan Jepang, kuliah, lulus, dan bekerja di beberapa perusahaan Jepang, dan saat ini membuka kantor sendiri untuk di kantor pengacara khususnya yang saya buatkan saat ini. Ya, karena tanpa terjun langsung ke dunia politik, kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada masyarakat. Karena politik yang menentukan bagaimana arah kesejahteraan daripada rakyat. Nah, terjun ke dunia politik ini bukan karena ogah-ogahan gitu. Karena memang niat tulus kita untuk turun kepada masyarakat, membantu masyarakat luas tentunya, khususnya DKI Jakarta ini. Masih banyak pengangguran, masih banyak anak-anak di bawah umur atau anak-anak yang terjangkit stunting, ya. Terus pendidikan yang tidak semua orang bisa menempuh, ya. Masyarakat yang miskin yang masih banyak. Itu yang harus dalam pribadi saya, yang harus saya perjuangkan untuk masyarakat DKI Jakarta ini. Ada beberapa hal terkait dengan masalah lapangan pekerja, karena saat ini kan bonus demografi, di mana pemuda-pemudi Indonesia itu makin bertambah. Berbeda dengan negara lain, contohnya negara Jepang yang demografi yang terbalik, piramid terbalik gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia kalau misalnya pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang tidak ada? Inilah yang menjadi keseriusan saya turun langsung dan saat ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta ini. Hanya saja saat saya lihat pergerakan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini 10 tahun terakhir ini yang kita anggap bagus dan serius dilakonin. Cuman ada sedikit mengenai hukum yang masih kurang saat ini yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, dengan itulah saya berniat dengan beliau yang latar belakang dari mebel, pengusaha mebel, ya kan, orang biasa yang menjadi patokan saya untuk turun ke dunia politik, dan hal-hal yang dilakukan juga mencerdaskan semua kehidupan bangsa, ya, mencerdaskan anak-anak muda saat ini, ya.
Kita harus mengakui itu, Pak Jokowi memang luar biasa saat ini. Dan hal itu juga harus kita buktikan sebagai anak muda saat ini. Siapa yang akan menggantikan beliau, itu adalah tugas kita sebagai anak muda Indonesia saat ini. Ya, masih banyaknya ketimpangan. Masih banyaknya ketimpangan, hidup layak di bawah standar itu masih banyak. Ya, masyarakat yang saya temui contohnya pemulung, ya, garis hidupnya atau kehidupannya yang hanya berjualan nasi uduk, ya kan, dengan membiayai 2-3 orang anaknya, ya. Jadi sangat sangat fatal sekali kalau kita tidak mendengarkan itu. Nah, karena itulah beberapa masyarakat yang kita kunjungi, tokoh agama, tokoh adat, ada beberapa yang mengatakan udah Pak Berman maju untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD agar bisa melihat dan merasakan dan nanti bisa bergerak kepada masyarakat-masyarakat kecil tentunya untuk membantu masyarakat ini agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk hidupnya, untuk keluarganya. Baik, kebetulan DKI Jakarta ini adalah barometer Indonesia. Nah, rupa-rupa, ya, warna-warna itu banyak di DKI Jakarta. Karena di Jakarta ini masih banyak yang harus dibantu. Ibu kota tetapi masih ada stunting. Mungkin Bapak sendiri juga tahu nih, ya. Ibu kota tapi masih ada stunting. Ibu kota tetapi masih ada masyarakat miskin yang ekstrim. Bukan masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang ekstrim. Nah, ini yang harus didorong. Bagaimana penggenjotan pemerintah dalam hal ini di ibu kota. Bagaimana di daerah lain? Di ibu kota sendiri sudah seperti itu. Bagaimana di daerah-daerah terpencil lain? Tentu harus kita melihat itu karena APBN, APBD DKI Jakarta ini kan sangat besar sekali. Nah, bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat luas atau masyarakat DKI? Nah, tentu itulah yang menjadi dorongan saya juga maju di Dapil 4 DKI Jakarta ini untuk bagaimana caranya masyarakat DKI Jakarta bisa mendapatkan haknya, ya, tidak ada masalah hukum yang terjolimi dan lain sebagainya. Ya, tentu tantangan itu sangat banyak, apalagi saya pribadi mengalami banyak tantangan di lapangan saat turun berkampanye, menyampaikan aspirasi kita, menerima aspirasi daripada masyarakat, ya. Kebetulan partai kami adalah partai masih baru, katakanlah masih baru, ya, Partai Perindo. Saat ini kita bagaimana caranya untuk menggalang suara, mendapatkan suara dengan cara program kita masing-masing. Ketika kita turun ke lapangan juga ada hal-hal yang melihat kita ada yang sedikit negatif, ada yang menilai dengan positif. Nah, yang nilai negatif ini yang sering terjadi, kita mengalami chaos lah, ya kan, karena ini kan Partai Perindo ini ketua umumnya adalah Nasrani gitu, Kristen. Itu kadang-kadang yang buat kita menjadi salah satu menjadi gejolakan lah di lapangan. Namun demikian kita sampaikan bahwa Partai Perindo itu adalah partai yang nasionalis. Jadi tidak ada di sana kata agama atau suku atau ras sekalipun, tidak ada. Kita adalah persatuan Indonesia, ya, dibangun oleh tokoh agama, dibangun oleh tokoh-tokoh kita nasional kita juga. Pak Haritanu sebagai ketua umum tentu juga harus beliau mempertimbangkan hal itu. Keluhan lain di saat kita kampanye itu banyak saat ini yang incumbent, contohnya PIP atau KJP atau program Indonesia Pintar lah. Ini menjadi seolah-olah program salah satu partai atau salah satu caleg. Kalau saya pikir itu bukan program daripada caleg, ya, bukan program daripada salah satu partai, tapi itu adalah program pemerintah Indonesia yang
libatkan dari APBN sendiri. Nah, kalaupun ada caleg atau partai lain yang mengatakan PIP itu adalah bagian dari mereka, itu saya pikir salah saja. Gitu. Kadang ada di lapangan, kalau misalkan memilih partai Perindo contohnya, memilih partai ini, berarti PIP kalian nanti dicabut. Nah, hal-hal seperti itu kan sudah menyesatkan sekali. Nah, tentu itu yang saya sampaikan kepada masyarakat. Program Indonesia Pintar itu merupakan program nasional, program pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Tentu itu sangat berguna sekali untuk masyarakat. Namun jangan disesatkan masyarakat untuk program-program tersebut. Nah, kalau saya sendiri pribadi, program kita ada. Ya, program kita ada. Program ada asuransi kecelakaan dari Partai Perindo, ada program UMKM yang dilakukan secara masif saat ini, program membuka lapangan kerja. Tentu lapangan pekerjaan yang saya buka juga saat ini adalah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan bahkan di negara luar, contohnya di Jepang, itu kita buka saat ini. Sangat antusias sekali masyarakat yang bergabung, ya, karena tidak ada biaya apapun yang kita pungut. Jadi saat ini saya membuka lapangan pekerjaan dan sudah bekerja karyawan saat ini sekitar 580 orang. 500 orang sudah bekerja di perusahaan luar yang ada di Indonesia dan sekitar kurang lebih 80-100 orang itu sudah bekerja di luar negeri, khususnya di negara Jepang. Nah, program inilah yang saya pikir sangat membantu masyarakat miskin, membantu masyarakat yang kurang mampu tentunya bisa mengembangkan potensinya, ya, bisa mendapatkan upahnya, bisa membantu orang tuanya, ya, bisa dia menggunakan uangnya nanti untuk kuliah atau bersekolah lagi. Nah, itu adalah pengembangan yang kita lakukan. Nah, khususnya di DKI Jakarta itu program ini kita sudah berjalan dari tahun 2019. Ya, dengan program yang kita lakukan dan saya yakin bahwa program-program kita menyentuh masyarakat, ya, tentu dengan UMKM tadi, gerobak gratis, terus bantuan hukum gratis, terus lapangan pekerjaan yang kita buka. Saya yakin masyarakat Jakarta melihat Partai Perindo sejauh ini perjuangannya seperti apa, dan kami murni dan tulus untuk membantu masyarakat. Dan karena murni tersebut, jadi saya yakin bahwa masyarakat DKI Jakarta memilih kami dengan kemampuan kami, dengan program-program kami yang nyata, aksi-aksi nyata yang kami berikan kepada masyarakat selama ini. Dan inilah menjadi upaya kami, perjuangan kami saat ini untuk menuju Pileg 2024, 14 Februari. Hal yang paling prinsip yang harus saya perjuangkan ketika saya duduk di anggota dewan adalah kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kesejahteraan itu ada standarisasinya. Ya. Upah minimum regional ini harus setimpal dengan kehidupannya keseharian, hidup layaknya. Nah, itu yang harus diperjuangkan dulu. Bagaimana untuk memperjuangkan kesejahteraan apabila misalkan masyarakatnya masih tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana mendapatkan pekerjaan? Nah, kita ada solusinya. Nah, ketika itulah saya hadir nantinya dengan memperjuangkan masyarakat kecil untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, ya, walaupun itu berjualan, walaupun itu dengan mendorong gerobaknya, tentu dengan hal-hal ini yang kita tingkatkan sehingga bisa dia mendapatkan kebutuhan keseharian dan bisa memanfaatkan itu untuk memenuhi kehidupan keluarga, dan tentu sebagai program pribadi juga, program partai juga demikian, bagaimana untuk Indonesia sejahtera. Itu tujuan yang paling utama yang harus kami pikirkan, harus saya pikirkan, dan tidak meminta-minta dari manapun. Ya, jadi kita gunakan akal pikiran kita, akal sehat kita. Banyak
partai atau caleg yang lain coblos saya, ada visi misi. Baru kali ini saya tahu ada visi misi caleg. Ya, yang saya tahu itu visi misi caleg itu tidak ada. Yang ada adalah program calegnya apa, menunjang visi misi daripada partainya. Nah, jadi untuk itu harapan saya juga kepada masyarakat Jakarta agar cerdas memilih, gunakan pikiran dan otak, bukan uang yang diterima dalam pemilihan saat seperti ini, tetapi lihatlah kerja nyata, aksi nyata yang sudah dilakukan oleh calegnya sendiri. Saya berpikir adalah kepercayaan. Ya, tanpa kepercayaan tentu sia-sia semuanya. Sampai detik ini, sampai saat ini saya sebagai konsultan hukum di beberapa perusahaan Jepang dan sebagai lawyer juga, yang saya perjuangkan, yang saya yakin adalah kepercayaan yang paling utama. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan, tentu bagaimana bisa menghasilkan produk yang bagus dan benar. Nah, tentu dengan kepercayaan ini harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Tidak pernah untuk menerima imbalan atau suap seperti suap gitu ya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan, itu yang selalu kita sampaikan sampai saat ini. Dan kepercayaan itu ya perlu, ya, kepercayaan itu perlu. Tanpa kepercayaan ya sampai saat ini saya tidak ada apa-apanya. Saya beberapa perusahaan Jepang yang saya sebagai konsultan hukum, dan bahkan juga setiap bulan saya ke negara Jepang ini untuk berbagi ilmu kepada mereka seperti apa sih hukum di Indonesia itu. Nah, kalau mereka tidak kenal saya, kalau mereka tidak percaya dengan saya, mungkin mereka juga akan menggantikan saya atau mencari orang lain untuk bisa menduduki jabatan saya saat ini. Namun karena kepercayaan, saling keterbukaan ya satu sama lain, sehingga terjadilah kerjasama yang baik dan menghasilkan suatu produk yang baik dan benar dan bagus. Halo masyarakat DKI Jakarta, khususnya Dapil 4 Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Saya Berman Nenggolan dari Partai Perindo, nomor urut 1, pilih dan coblos pada tanggal 14 Februari 2024. Saya dengan partai saya saat ini sudah melakukan aksi nyata yang benar-benar membangun, ya, membantu masyarakat luas. Dan masyarakat juga mengerti, mengetahui seperti apa pergerakan kami saat ini. Untuk itu, jangan ragu, jangan bimbang, pilih Partai Perindo nomor 16, nomor urut 1, Berman Nenggolan. Suara Anda penting bagi saya, dan kita sama-sama maju bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, khususnya Dapil 4 Jakarta Timur. Terima kasih.